Ini hanyalah sebuah siniar yang muncul berlandaskan dialog antara aku dan teman seperjuanganku. Selamat menikmati. Muda berkarya membangun bangsa. Mengapa harus muda yang berkarya? Dan mengapa harus membangun bangsa? Siapa pemuda dan apa itu berkarya? Stay tune buat kamu pemuda untuk tahu keselanjutannya. Jangan lupa pakai headset untuk pengalaman yang lebih baik. Siapa pemuda? Tentu saja kita. Manusia yang kalau Allah bilang kuat di antara dua kelemahan. Manusia yang Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Manusia yang katanya nanti menjadi penentu bonus demografi. Siapa pemuda? Itu kita. Kita yang diberi modal lebih, diberi waktu luang lebih, diberi kekuatan lebih, dan juga pikiran lebih. Kesimpulan nomor 1, siapa pemuda? Itu kita yang punya modal lebih. Orang-orang bilang pemuda itu harus berkarya. Mereka bilang kita harus berkarya. Sebenarnya berkarya itu apa? Dan kenapa harus kita? Berkarya itu of course menghasilkan produk. Ada output yang keluar dari kita. Tapi sadar gak sih? Kalau ternyata karya itu ada karena keresahan kita terhadap suatu hal. Kenapa ada rumus aljabar? Karena keresahan Al-Khwarizmi tentang ilmu hitung waris yang sulit dipahami. Kenapa ada pengumpulan mushaf Al-Quran? Karena ada keresahan di hati Utsman bin Affan tentang perpecahan Islam yang mungkin terjadi karena banyak versi bahasa mushaf yang beredar waktu itu. Itulah karya. Thamaratul ilm, buah dari ilmu. Kesimpulan kedua, apa itu karya? Itulah thamaratul ilm, buah dari pikiran yang menjadi keresahan pada suatu lingkungan. Terus, kenapa harus pemuda yang berkarya? Apa orang lain gak bisa? Tentu bisa dong. Siapapun itu, mau balita, dewasa, lansia, bisa berkarya. Gak hanya pemuda. Hanya saja, kembali pada kesimpulan pertama, bahwa pemuda itu pemegang modal terbesar. Dan karena itulah, porsi berkarya pemuda lebih besar. Pemuda berkarya yang membangun bangsa itu yang kayak gimana sih? Yang punya mindset, bangsa itu bagian dari kita. Bukan kita yang bagian dari bangsa. Karena dengan mindset yang kayak gini, kita menjadi subjek. Dan akhirnya, apapun yang terjadi dalam bangsa, kita nggak akan terpengaruh dan tetap maju. Kita boleh-boleh saja mengkritisi bangsa. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap bergerak. Karena kita memang harus merawat bangsa, yang merupakan bagian dari tubuh kita. Toh, kita hanya merawat bangsa, melanjutkan pembangunan bangsa, bukan dari nol. Pertanyaan terakhir, kenapa membangun bangsa harus dengan karya? Kenapa bukan dengan yang lain? Misalkan uang. Membangun bangsa memang butuh uang. Kita akui itu. Kita butuh duit. Tapi, apakah duit itu poin utama dalam sebuah pembangunan bangsa? Jawabannya adalah enggak. Kenapa gitu? Mari kita analogikan. Ada 2 orang. Satu kaya, satu miskin. Apakah si kaya yang punya uang tapi tak punya ilmu bisa bertahan menjadi kaya? Jawabannya adalah tidak. Dan apakah si miskin bisa menjadi kaya dengan ilmu? Tentu saja bisa. Jadi, ruh perubahan, inti perubahan dan pembangunan itu bukan uang, melainkan ilmu yang dari ilmu itulah lahir sebuah karya. Sebenarnya, berkarya itu nggak muluk-muluk kok. Cukup dengan mengisi kegiatan hidup dengan kegiatan yang positif, itu sudah bisa masuk dalam proses berkarya. Karena apa saja yang kita lakukan untuk mengangkat kebodohan dari diri orang lain maupun dari sendiri itu termasuk dalam proses berkarya. Tapi ya kalau mau level up, bisa dong kita membumikan ilmu. Toh, mengajar itu nggak harus dalam perkuliahan.
di luar juga bisa. Jadi yang dimaksud dengan membangun bangsa itu bukan, woi, aku mau membangun bangsa. Tapi kita lihat dari dampaknya. Karena membangun bangsa itu adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah tanpa niat yang terucap.